Ada satu kalimat yang sering kita dengar, tetapi jarang benar-benar kita renungkan. Kalimat yang mampu membuat hati yang patah menjadi kembali berdiri, hati yang lelah menjadi kembali kuat. Kalimat itu adalah ini: cobaan hidupmu bukan azab, tapi tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Kalimat ini bukan sekedar penghiburan, bukan kata-kata manis. Ini adalah kenyataan yang ditegaskan berulang kali dalam Al-Quran dan sabda Nabi. Kenyataan bahwa hamba yang dicintai Allah justru sering melewati jalan yang penuh ujian sebelum Allah membukakan pintu yang besar untuknya. Coba renungkan hidupmu akhir-akhir ini. Mungkin kamu sedang berada di titik paling lelah. Mungkin rezekimu terasa serat. Mungkin rumah tangga terasa berat dan tidak ada yang mengerti. Mungkin kamu diuji di titik yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Kamu mungkin bertanya dalam hati, apakah ini azab? Apakah Allah marah padaku? Apakah aku sedang ditinggalkan? Padahal seringkali jawabannya adalah sebaliknya. Ujian itu datang bukan karena Allah membencimu, tetapi karena Allah sedang memuliakanmu melalui jalan yang mungkin tidak kamu sukai. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa Dia pasti akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicintai, dan berbagai kesempitan hidup. Tetapi di akhir ayat itu Allah memberi kabar bahagia, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jika ujian itu azab, tentu Allah tidak menutup ayat itu dengan kabar gembira. Karena azab tidak pernah membawa kabar gembira. Yang membawa kabar gembira hanyalah ujian yang menandakan pengangkatan derajat. Ada satu renungan yang indah dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata bahwa terkadang Allah menahan suatu nikmat bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah ingin memperbaiki hati seorang hamba agar ia layak menerima nikmat yang lebih besar. Ini artinya, ketika kamu diuji hari ini, mungkin bukan karena Allah mengambil sesuatu darimu, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, yang jika diberikan saat hatimu belum siap, mungkin malah akan menghancurkanmu. Ujian itu bukan tanda Allah menjauh. Ujian itu adalah tanda bahwa Allah dekat, karena Dia peduli pada keadaan hatimu. Renungkan kisah-kisah para nabi. Tidak ada satupun nabi yang hidup tanpa cobaan. Nabi Yunus diuji dalam perut ikan. Nabi Yusuf diuji dengan penjara. Nabi Ayub diuji dengan sakit dan kehilangan. Dan Nabi Muhammad diuji dengan kesedihan demi kesedihan sejak usia kecil. Jika ujian adalah tanda murka, maka bukankah para nabi adalah orang yang paling dimurkai? Tentu tidak. Justru merekalah yang paling dicintai Allah. Karena itu, jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan terburu-buru menuduh dirimu buruk. Jangan terburu-buru mengira bahwa Allah marah padamu. Bisa jadi Allah sedang memperlakukanmu seperti para kekasihnya. Ada satu kalimat lembut yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, ketika Allah mencintaimu, Dia tidak akan membiarkanmu terus dalam kelalaian. Kadang Allah mengirim ujian agar kamu kembali. Kadang Allah mencabut kenyamanan agar kamu tersadar. Kadang Allah membuatmu menangis agar sujudmu menjadi lebih dalam. Kadang Allah membiarkanmu jatuh agar kamu tidak sombong saat naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan seringkali ujian itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak dimengerti hati yang sedang diliputi kesedihan. Sahabatku, orang yang diuji bukanlah orang yang ditinggalkan. Orang yang diuji adalah orang yang dipilih. Allah memilihmu untuk melalui sesuatu yang berat, karena Allah ingin menuliskan sesuatu yang besar untukmu. Allah ingin menaikkan derajatmu. Allah ingin menguatkan hatimu. Allah ingin membersihkan dosa-dosamu. Allah ingin menyiapkanmu untuk rezeki, ketenangan dan kemuliaan yang bahkan kamu belum bayangkan. Ujian adalah tanda bahwa Allah percaya kamu bisa melewatinya. Allah tidak pernah memberi ujian kecuali kepada orang yang mampu menghadapi dan tumbuh darinya. Dan yang harus kamu ingat adalah ini: ketika Allah memberi ujian, Allah tidak pergi, Allah tidak diam, Allah tidak meninggalkanmu bersendirian.
setiap air mata yang jatuh dilihatnya, setiap keluhan yang terpendam didengarnya, setiap doa yang tidak terucap sekalipun diketahuinya. Maka jika hari ini kamu merasa sendirian dalam masalahmu, sesungguhnya kamu tidak pernah sendiri. Allah bersama hamba yang bersabar. Allah dekat dengan hamba yang memohon pertolongan. Allah mendengar hamba yang mengadu di sepertiga malam. Cobaanmu hari ini mungkin terasa seperti beban, tetapi suatu saat nanti, ketika semua ini telah berlalu, kamu akan berkata, sungguh, tanpa cobaan itu, aku tidak akan menjadi sekuat ini. Sungguh, tanpa rasa sakit itu, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah. Sungguh, tanpa kesempitan itu, aku tidak akan mengerti betapa luasnya kasih sayang Allah. Karena itu, jangan membenci ujianmu, jangan mengutuk keadaanmu, jangan merasa hidupmu tidak adil. Allah sedang menuliskan sesuatu untukmu, sesuatu yang mungkin belum kamu lihat hari ini, tetapi akan kamu syukuri besok. Ketenangan itu tidak datang kepada orang yang hidupnya tanpa cobaan. Ketenangan datang kepada orang yang hatinya mengerti bahwa setiap cobaan adalah jalan menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan mungkin hari ini adalah awal dari pengangkatan derajatmu. Ada satu rahasia besar yang sering tidak disadari oleh hamba Allah ketika mereka sedang berada dalam kesempitan hidup. Rahasia itu adalah bahwa setiap ujian membawa hadiah. Hanya saja hadiah itu tidak langsung terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati yang bersabar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman sementara mereka tidak diuji? Ayat ini bukan ancaman. Ayat ini adalah penjelasan. Penjelasan bahwa imanmu harus diuji untuk diangkat. Karena iman tanpa ujian ibarat pedang yang tidak pernah diasah, lama-lama tumpul, tidak kuat, tidak berharga. Maka ketika Allah mengujimu, itu bukan karena Allah menurunkan derajatmu, justru karena Allah ingin menjadikanmu kuat, tegar, dan mulia. Mengapa orang yang dicintai Allah justru banyak ujian? Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menenggelamkannya dalam lautan ujian. Jika ia sabar, Allah akan memilihnya dan mengangkat derajatnya. Apa maknanya? Bahwa semakin besar kedudukan hatimu di sisi Allah, semakin besar ujian yang Allah izinkan datang. Karena emas tidak akan berharga tanpa ditempa api, dan hati tidak akan bersinar tanpa cobaan. Bukankah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai Allah? Tetapi justru beliau yang paling banyak diuji. Awal hidupnya dimulai dari kehilangan ayah, lalu ibu, lalu kakek. Beliau pernah miskin, pernah kelaparan, pernah difitnah, pernah disakiti, pernah ditolak, pernah dikhianati. Kalau ujian adalah tanda murka, maka hidup beliau sepenuhnya adalah murka. Padahal beliau adalah manusia termulia. Itu berarti ujian bukan penghinaan, ujian adalah pemuliaan. Hamba yang diangkat derajatnya melalui cobaan. Ada satu kisah yang indah dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 tanda bahwa ujianmu sedang mengangkat derajatmu. Hatimu semakin lembut dan dekat kepada Allah. Ujian membuatmu berhenti sombong. Ujian membuatmu bersujud lebih lama. Ujian membuatmu sadar bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Ketaatanmu bertambah. Orang yang diuji biasanya lebih rajin sholat, lebih rajin berdoa, lebih rajin tahajud, lebih dekat dengan Al-Quran. Inilah tanda Allah sedang memurnikan hati dan membersihkan dosa-dosa masa lalu. Kamu mampu melihat kebaikan di balik kesulitan. Ketika Allah memberi cahaya di hatimu, kamu akan berkata, andai ujian itu tidak datang, aku tidak akan mengenal Allah sedalam ini. Jika 3 hal ini mulai muncul dalam hidupmu, maka yakinlah, derajatmu sedang naik. Ujian itu obat, bukan hukuman. Tak seorang pun menyukai rasa sakit, tetapi para ulama mengatakan, rasa sakit di dunia adalah penghapus rasa sakit di akhirat. Allah tidak ingin menghukummu, Allah ingin menyucikanmu, Allah ingin mengangkat namamu di langit. Karena itu, ujian seringkali datang bukan sebagai azab, tetapi sebagai obat untuk hati yang mulai kotor, lelah, atau menjauh dari Allah.
Imam Al-Ghazali menyebut ujian sebagai sentuhan lembut Allah yang membuat hambanya kembali pulang. Kadang Allah membuat hidupmu sempit agar kamu kembali kenyang. Kadang Allah membuatmu kehilangan agar kamu mengerti bahwa segala sesuatu yang kau genggam hanyalah titipan. Kadang Allah mematahkan rencanamu karena rencana itu akan menghancurkanmu jika Allah biarkan berjalan. Karena itu jangan buru-buru berkata, mengapa hidupku tidak adil? Mengapa aku tidak diberi kemudahan? Bisa jadi kemudahan itu akan membuatmu lupa dan kesulitan inilah yang akan menyelamatkanmu. Allah tidak mengujimu untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk meninggikanmu. Perhatikan doa para nabi. Tidak ada doa yang berbunyi, Ya Allah, hilangkan semua masalahku. Yang sering mereka panjatkan adalah, Ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, berikan kesabaran. Mereka tidak meminta Allah menghilangkan ujian. Mereka meminta Allah membuat mereka lebih kuat. Karena mereka tahu, di balik ujian selalu ada peninggian derajat. Jika Allah tidak ingin meninggikanmu, Allah akan membiarkanmu hidup nyaman tanpa cobaan. Karena orang yang tenggelam dalam kemewahan tanpa ujian seringkali jauh dari Allah. Tetapi orang yang diuji, dialah yang paling sering menyebut nama Allah. Dialah yang paling sering menangis dalam sujud. Dialah yang paling sering memohon ampun. Dan dialah yang paling dekat dengan pertolongan Allah. Allah melihat setiap perjuanganmu. Sahabatku, jika kamu sedang diuji, jangan merasa hidupmu tidak dilihat. Allah melihat setiap air mata yang kamu sembunyikan. Allah mendengar setiap keluhan yang kamu tahan. Allah tahu setiap malam yang kamu lewati dengan gelisah. Dan Allah tidak akan membiarkanmu berjuang tanpa balasan. Allah tidak akan membiarkanmu menangis tanpa hikmah. Allah tidak akan membiarkanmu berjalan dalam kegelapan tanpa menunjukkan cahaya. Pertolongan Allah mungkin tidak datang saat kamu ingin. Pertolongan itu datang saat kamu butuh. Dan saat Allah memutuskan untuk menolongmu, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ingatlah satu kalimat dari Imam Hasan Al-Basri, jika Allah menguji hambanya, itu karena Allah ingin mendengar suaranya. Maka jangan diam, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa. Karena setiap cobaan membawa dua hadiah. Hadiah di dunia berupa kekuatan, kedewasaan, dan rezeki. Dan hadiah di akhirat berupa derajat yang tinggi dan pahala tanpa batas. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Semakin berat ujian yang menghampiri hidup kita, semakin besar pula hikmah yang Allah siapkan di belakangnya. Kadang kamu merasa ujian itu tidak adil. Kadang kamu bertanya sampai kapan harus kuat. Kadang kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk kamu pikul sendirian. Tetapi justru di momen-momen seperti itulah Allah sedang menulis halaman terbaik dalam hidupmu. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengulang satu kalimat tanpa makna. Ini bukan pengulangan, tetapi penegasan. Allah meyakinkanmu dua kali agar kamu tidak ragu. Tidak ada ujian yang berdiri sendiri. Pasti ditemani kemudahan. Tidak ada kesulitan yang kekal. Pasti datang jalan keluar. Kadang hati kita terlalu fokus pada sakitnya ujian, sehingga kita lupa bahwa Allah tidak membiarkan kesulitan berdiri tanpa pasangan. Dan pasangan dari kesulitan itu bukan kesulitan lagi, melainkan kemudahan. Ujianmu bukan bukti kelemahanmu, tetapi bukti bahwa Allah sedang mempersiapkanmu. Jika kamu melihat tanaman yang kuat, kokoh, dan tegak berdiri, ketahuilah bahwa ia pernah ditiup angin kencang. Jika kamu melihat seseorang yang bijaksana dan tenang, ketahuilah bahwa ia pernah dihantam banyak luka. Begitu pula dengan dirimu. Kamu menjadi lembut karena pernah sakit. Kamu menjadi kuat karena pernah jatuh. Kamu menjadi rendah hati karena pernah dihina. Kamu menjadi dekat dengan Allah karena pernah kehilangan segalanya. Ujian membentukmu, membesarkan hatimu, dan menyiapkan dirimu untuk sesuatu yang lebih besar. Imam Ibnul Qayyim berkata,
jika Allah ingin memberikanmu sesuatu yang lebih tinggi, Allah akan menguji kamu dengan sesuatu yang lebih berat. Karena derajat yang tinggi tidak datang dengan jalan yang ringan. Tidak ada peninggian derajat tanpa tempaan. Tidak ada kedewasaan tanpa air mata. Saat kamu tidak sanggup lagi, di sanalah pertolongan Allah turun. Ada masa di mana kamu benar-benar merasa tidak kuat. Semua usaha sudah kamu lakukan. Semua doa sudah kamu panjatkan. Semua ikhtiar sudah kamu coba. Tetapi keadaan tetap tidak berubah. Masalah tetap menempel. Rasa sakit tetap tinggal. Pada titik itu kamu mungkin bertanya, jika Allah ingin mengangkat derajatku, mengapa aku masih di sini? Mengapa pertolongan tidak datang juga? Sahabatku, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Pertolongan itu tidak selalu datang pada saat kamu ingin, tetapi selalu datang pada saat kamu paling membutuhkannya. Allah itu Maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengangkat bebanmu. Kadang Allah menundanya karena hatimu masih harus diperkuat. Kadang Allah menundanya karena waktunya belum tiba. Kadang Allah menundanya karena ada sesuatu yang lebih baik yang sedang Allah atur di belakang layar kehidupanmu. Allah tidak membiarkanmu menunggu untuk menyakitimu. Allah membiarkanmu menunggu untuk memuliakanmu. Karena orang yang sabar menunggu pertolongan Allah akan menerima balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Ujian membuatmu lebih mengenal dirimu dan lebih mengenal Tuhanmu. Saat hidupmu masih lancar, mungkin kamu tidak pernah benar-benar sujud lama. Saat hidupmu masih mudah, mungkin kamu tidak pernah menangis saat berdoa. Saat hidupmu belum diuji, mungkin kamu tidak pernah memohon kepada Allah dengan sepenuh hati. Tetapi ketika ujian datang, semuanya berubah. Tiba-tiba kamu lebih sering menyebut nama Allah. Tiba-tiba kamu lebih rajin membaca Al-Quran. Tiba-tiba kamu menjadi lebih yakin bahwa tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Dan bukankah itu sebuah nikmat besar? Imam Hasan Al-Basri berkata, kesulitan adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ujian akan membuatmu sadar bahwa dunia ini fana dan tidak bisa diandalkan. Ujian membuatmu sadar bahwa manusia itu banyak kelemahan. Ujian membuatmu kembali kepada Allah dengan cara yang paling lembut. Dan saat kamu sudah kembali, saat hatimu sudah lembut, saat sujudmu sudah dalam, saat itulah Allah memuliakanmu, Allah mengangkat derajatmu, Allah menjadikanmu lebih kuat daripada sebelum ujian itu dimulai. Allah tidak memandang hasilmu, Allah memandang perjuanganmu. Sahabatku, kamu mungkin merasa tidak sempurna, kamu mungkin merasa segala usaha yang kamu lakukan tidak maksimal, kamu mungkin merasa tidak punya apa-apa yang dibanggakan. Tetapi Allah tidak menilai hasil, Allah menilai usaha, Allah menilai air mata, Allah menilai sujud yang kamu lakukan ketika semua terasa berat. Allah menilai doa yang kamu panjatkan ketika dunia seolah tidak mendengarkanmu. Setiap langkahmu di jalan kesabaran dicatat sebagai pahala. Setiap helayan nafasmu saat menahan marah dihitung sebagai ibadah. Setiap kalimat istighfar yang kamu ucapkan di tengah kesedihan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Jika manusia sering menilai apa yang terlihat, maka Allah menilai apa yang tersembunyi dalam hatimu. Dan hati yang tetap bertahan saat diuji adalah hati yang sangat dicintai Allah. Ujianmu akan selesai pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak ada badai yang kekal, tidak ada malam yang tidak berakhir, tidak ada sakit yang tidak reda, dan tidak ada ujian yang tidak memiliki garis akhir. Allah yang menuliskan ujian untukmu adalah Allah yang sama yang menuliskan jalan keluarnya. Karena itu, jangan berputus asa. Jangan berhenti berharap, jangan menyerah di tengah perjalanan. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diproses, dipilih, ditumbuhkan, difahami, dan sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin kehidupanmu terasa berat hari ini, tetapi besok mungkin kamu akan mengucap, Alhamdulillah, justru karena ujian itu, aku menemukan Allah di tempat terdalam hatiku. Ujian itu bukan azab, ujian itu kehormatan, ujian itu tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu satu tingkat demi satu tingkat. Dan hari itu akan datang, hari ketika kamu akhirnya mengerti
Mengapa kamu harus melalui semuanya? Sahabat yang sedang berjuang, jika seluruh perjalananmu selama ini terasa berat, jika kamu merasa menjadi orang yang paling banyak diuji, maka ketahuilah satu hal penting. Allah tidak sedang menjatuhkanmu, Allah sedang membentukmu. Sejak awal, manusia memang diciptakan untuk melewati musim-musim hidup. Ada musim ketika semuanya terasa ringan, dan ada musim ketika kamu harus menahan diri, menelan air mata, dan tetap berjalan meski lututmu gemetar. Tetapi Allah tidak pernah membiarkanmu melalui satu musim pun tanpa tujuan. Kadang kamu berpikir, mengapa harus aku? Padahal bisa jadi, jika orang lain diberi ujian seperti yang kamu hadapi, mereka tidak akan mampu bertahan. Tetapi kamu masih berdiri, kamu masih bisa berdoa, kamu masih bisa berharap. Dan itu bukan hal kecil, itu tanda bahwa Allah menguatkanmu dari dalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Kalimat ini bukan hanya janji, ini adalah pengakuan Allah sendiri bahwa kamu kuat. Dan kekuatan itu kamu tidak sadari kecuali ketika kamu diuji. Ujian membuatmu lebih mengenal siapa dirimu, bahwa kamu bukan selemah itu, bahwa hatimu bisa tumbuh, bahwa jiwamu bisa melewati apa yang dahulu kamu pikir mustahil. Dan lebih dari itu, ujian membuatmu lebih mengenal Tuhanmu. Saat manusia mengecewakanmu, kamu belajar bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Saat doa-doamu tertahan, kamu belajar bahwa sabar itu indah. Saat hidupmu terasa hancur, kamu belajar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu masih punya Allah. Sahabatku, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap air mata tidak akan sia-sia. Setiap kesabaran tidak akan hilang tanpa balasan, dan setiap detik perjuanganmu dicatat dengan sangat teliti. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya hari ini, tetapi percayalah, suatu saat ketika semua sudah berlalu, kamu akan memandang masa-masa terberatmu dengan senyum kecil sambil berkata, "Jika bukan karena itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Jika bukan karna itu, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah. Jika bukan karena itu, aku tidak akan setegar ini." Allah sedang membawamu menuju sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kamu bayangkan. Allah sedang melapangkan sesuatu yang hari ini terasa sempit. Allah sedang membuka pintu yang selama ini kamu kira terkunci. Dan Allah sedang menuntunmu menuju derajat yang tidak pernah kamu sangka. Karena itu, tenangkan hatimu. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Allah bersamamu pada setiap langkah, pada setiap kegelisahan, pada setiap malam yang terasa panjang. Dan Allah tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Ujianmu adalah tanda kasih sayang. Ujianmu adalah jalan kenaikan derajat. Ujianmu adalah bukti bahwa Allah masih memperhatikanmu, masih menginginkanmu dekat, masih ingin menumbuhkanmu. Suatu saat nanti, kamu akan mengerti segalanya. Untuk sekarang, cukup percaya, terus melangkah, terus berdoa, terus berharap. Karena Allah sedang menyiapkan takdir yang lebih indah dari semua rasa sakit yang pernah kamu lewati. Dan hari itu pasti datang.